Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, berjumpa lagi kita pada kali ini, yaitu dalam mata kuliah sistem operasi, pertemuan yang ketiga. Adapun materi yang dibahas kali ini adalah tentang proses. Oke, saya jalankan slide-nya dulu. Oke, kita langsung masuk ke slide kedua. Proses didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi. Ada beberapa menurut ahli tentang proses ini. Pertama di sini ada menurut Silbersas, beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program counter dan extract, di mana proses juga tidak sekedar suatu kode program atau text session. Sebuah proses juga melibatkan stack yang berisi data, sementara parameter, fungsi dan return address dan variabel lokal, dan data section yang menyimpan variabel global. Menurut Tannenbaum, proses adalah sebuah program yang dieksekusi yang mencakup program counter, register, dan variabel-variabel yang ada di dalamnya. Next. Masuk kita hubungan proses dan SO. Keterkaitan hubungan antara proses dengan sistem operasi terlihat dari cara sistem operasi menjalankan atau mengeksekusi proses. Sistem operasi mengeksekusi proses dengan dua cara, yaitu batch system yang mengeksekusi jobs dan time series system yang mengatur pengeksekusian program pengguna user atau tasks. Di sini terlihat bahwa ada gambaran tentang proses yang terjadi, bahwa proses dilihat dari gambar ini, program itu sendiri ya, dan program tersebut dieksekusi masuk ke program counter. Setelah program tersebut dihitung berapa sumber daya yang dibutuhkan, lanjut ke stack pointer. Stack pointer di sini di mana suatu proses atau sistem operasi menentukan apakah proses ini layak untuk dilanjutkan atau tidak. Setelah dari stack pointer masuk ke tahap register. Di register nanti itu sistem operasi akan melakukan coding atau coder atau mengkodekan semua proses yang masuk ke register. Baru lanjut ke informasi lain dan terus kembali ke program itu sendiri. Masih dalam hubungan proses dan sistem operasi. Program merupakan sebuah entitas pasif, serupa isi dari sebuah berkas di dalam disket. Sedangkan sebuah proses adalah suatu entitas aktif dengan sebuah program counter yang menyimpan alamat instruksi yang selanjutnya akan dieksekusi dan seperangkat daya atau resource yang dibutuhkan agar sebuah proses dapat dieksekusi. Lanjut ke slide berikutnya. Sekarang kita masuk ke diagram status proses. Di sini, sebuah proses dapat memiliki 3 status utama. Jika dilihat dari gambar diagram status proses ini, bahwa 3 status utama tersebut adalah ada running, ya, yaitu status yang dimiliki pada saat instruksi dari sebuah proses dieksekusi. Dan ada waiting, ada status yang dimiliki pada saat proses menunggu sebuah event seperti proses input output. Selanjutnya yang ketiga di sini ada ready, status yang dimiliki pada saat proses siap untuk dieksekusi oleh prosesor. Terdapat 2 status tambahan, yaitu saat pembentukan dan terminasi, di mana 2 status
tambahan tersebut adalah dari gambar tersebut dapat dilihat juga, yaitu ada new, status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat, dan ada terminated, yaitu status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Kita harus memperhatikan catatan ini, hanya satu proses yang dapat berjalan pada prosesor manapun pada satu waktu, dan proses yang dapat berstatus ready atau menunggu. Jika terlihat dari gambar ini, itu ada siap dan ada menunggu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita masih membahas diagram status proses. Ada 3 kemungkinan bila sebuah proses memiliki status running. Yang pertama di sini, jika program telah selesai dieksekusi, maka status proses tersebut akan berubah menjadi terminated. Dan yang kedua adalah jika waktu yang disediakan oleh OS untuk proses tersebut sudah habis, maka akan terjadi interrupt dan proses tersebut kini berstatus ready. Yang ketiga adalah jika suatu event terjadi pada saat proses dieksekusi, seperti ada permintaan perangkat input output, maka proses tersebut akan menunggu event tersebut selesai dan proses berstatus waiting. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Kita membahas proses control block. Kita lihat gambarnya. Setiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block yang disebut dengan PCB, juga disebut sebagai control block. Sebuah PCB ditunjukkan dalam gambar proses control block. PCB berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, termasuk hal-hal di bawah ini. Status proses. Status proses itu ada status new, ready, running, waiting, halted, dan juga banyak lagi ya. Lanjut, yang kedua di sini ada program counter, suatu stack yang berisi alamat dari instruksi selanjutnya untuk dieksekusi untuk proses ini. Yang ketiga ada CPU register. Register bervariasi dalam jumlah dan jenis bergantung pada rancangan komputer. Register tersebut termasuk akumulator register, index, stack pointer, general purpose register, ditambah kode information pada kondisi apapun. Lanjut, informasi manajemen memori. Informasi ini dapat termasuk suatu informasi sebagai nilai dari dasar dan batas register, tabel halaman atau tabel segmen tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh sistem operasi. Yang kelima yaitu informasi pencatatan. Informasi ini termasuk jumlah dari CPU dan waktu real yang digunakan, batas waktu, jumlah akun, jumlah job atau proses, dan banyak lagi ya. Lanjut yang ke-6 yaitu informasi status perangkat input output. Informasi termasuk daftar dari perangkat masukan atau keluaran yang digunakan pada proses ini, satu daftar berkas-berkas yang sedang diakses, dan banyak lagi. Oke, next. Kita masuk pembahasan tentang pembentukan proses. Di sini proses terbentuk saat komputer berjalan. Terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan. Sebuah proses dibuat melalui sistem call, create process, yang membentuk suatu turunan child process yang dilakukan oleh proses parent process. Proses turunan tersebut juga mampu membuat proses baru, sehingga semua proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses. Ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut dapat memperoleh sebuah sumber daya seperti waktu CPU, memori, berkas, atau perangkat masukan dan keluaran. Sumber daya ini dapat diperoleh langsung dari sistem operasi
dari proses induk yang membagi-bagikan sumber daya kepada setiap proses turunannya, atau proses turunan dan proses induk berbagi sumber daya yang diberikan sistem proses. Di dalam Unix, daftar dari proses yang sedang aktif berjalan bisa didapat dengan menggunakan perintah ps, contoh psll. Lanjut slide berikutnya, yaitu kita masuk ke fungsi for. Sistem operasi Unix mempunyai sistem call fork yang berfungsi untuk membuat proses baru. Proses yang memanggil sistem call fork ini akan dibagi menjadi dua proses induk dan proses turunan yang identik. Analoginya seperti pembelahan sel, di mana satu sel membelah jadi dua sel yang identik. Proses induk dan turunan independen satu sama lain dan berjalan bersamaan. Return kode dari sistem call ini adalah suatu integer. Untuk proses anak return code-nya adalah 0, sementara untuk proses induk return code-nya adalah nomor identifikasi proses atau PID dari turunannya. Ada juga sistem call exec yang berguna untuk membuat proses turunan terbentuk memiliki instruksi yang berbeda dengan proses induknya. Dengan kata lain, proses induk dan proses turunan tidak lagi identik, tapi masing-masing punya instruksi yang berbeda. Next, kita masuk ke terminal proses. Terminal proses adalah suatu proses diterminasi ketika proses tersebut telah selesai mengeksekusi perintah terakhir atau diterminasi dengan sengaja oleh proses lain. Biasanya proses induk yang melakukan hal ini. Pada saat terminasi, semua proses sumber daya yang digunakan oleh proses akan dialokasikan kembali oleh sistem operasi, maka dapat dimanfaatkan oleh proses lain. Suatu proses yang diterminasi karena selesai melakukan tugasnya. Sistem operasi akan memanggil sistem call exit kurung, sedangkan proses yang diterminasi sengaja oleh proses lain, sistem call abort. Biasanya proses induk melakukan terminasi sengaja pada turunannya. Adapun alasan terminasi tersebut adalah: yang pertama, di sini turunan melampaui penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan. Dalam keadaan ini, proses induk perlu mempunyai mekanisme untuk memeriksa status turunannya. Yang kedua adalah taks yang ditugaskan pada turunan tidak lagi diperlukan. Yang ketiga, proses induk selesai dan sistem operasi tidak mengizinkan proses turunan untuk tetap berjalan. Jadi, semua proses turunan akan berakhir pula. Hal ini yang disebut dengan cascading termination. Yang kedua adalah taks yang ditugaskan pada turunan tidak lagi diperlukan. Yang ketiga adalah proses induk selesai dan sistem operasi tidak lagi mengizinkan proses turunan tetap berjalan. Jadi semua proses turunan akan berakhir pula. Hal ini yang disebut cascading termination. Next. Sekian materi tentang proses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.